Assalamualaikum Bu ya. Bagaimana kalau adik cewek yang udah nikah selalu bergantung sama abangnya? Dikit-dikit minta uang. Padahal abangnya udah hampir nikah. Apakah wajib istri atau saudarinya memberi uang? Syukran Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah wajib istri? Coba dibaca ulang. Apakah wajib istri atau saudarinya memberi uang Bu ya? Istri saudari. Tapi intinya ada adik sudah menikah, kemudian masih bergantung dengan abangnya. Maksudnya gini loh ya, Anda bersyukur kalau ternyata Anda menjadi abang, jadi tumpuan untuk adik-adikmu. Biarpun dia sudah menikah misalnya, siapapun Anda. Harus bangga dong daripada kita menjadi menggantung pada orang. Misalnya Anda seorang abang, punya adik perempuan menikah. Ternyata adik Anda yang sudah menikah pun masih manja dengan Anda. Misalnya minta kepada Anda, itu sah-sah aja kok. Maksudnya Anda memberinya sebuah kebaikan. Anda memberinya sebuah kebaikan. Apalagi jika adik Anda itu betul-betul tidak mampu menikah dengan seorang laki-laki yang sama-sama tidak mampu. Kemudian Anda membantu adik Anda. Karena tidak jaminan setelah menikah langsung mandiri loh ya. Namanya orang menjalani hidup kan bisa belajar. Harus belajar juga. Bisa saja bisnisnya belum lancar dan sebagainya. Sehingga adik Anda menggantung pada Anda harus bangga dong. Wah harus tanggung jawab, senang. Waduh. Tapi ya tetap aku akan perjuangkan agar adikku sukses. Jangan berubah keluh kesah. Sebab sebagian begini. Ada sebagian kakak, orang tua. Itu semuanya cara berpikirnya berpikir jualan. Misalnya seorang tua punya anak perempuan. Kalau dinikahkan dengan seorang laki-laki langsung mengatakan, sudah tanggung jawabmu. Aku lepas. Loh, ini kayak jualan nih. Ini model begini, model apa ini? Ya kalau dia mandiri, alhamdulillah. Kalau tidak, saya kan juga bapaknya, ibaratnya begitu loh. Biasakan orang tua tuh begitu. Sampai suatu ketika kita ingin nikahkan seseorang itu, sebelum menikah pakai syarat. Akhirnya saya batalkan, saya jembatani satu orang mau menikah. Tak-taunya bapaknya bersyarat. Kalau sudah menikah nanti tidak boleh minta duit, nggak boleh begini, nggak boleh ini. Loh. Tanpa ngomong itu pun kalau dia mampu pasti kan. Cuman ini menunjukkan kalau orang tua ini memang nggak tahu jualan anak. Jadi jangan-jangan seperti itu. Abang, kalau Anda seorang kakak menikahkan adik Anda dengan seorang laki-laki, harapannya juga mandiri. Kalau belum mandiri, banggalah Anda bisa menolong dia. Jangan berkeluh kesah, minta lagi, sudah menikah, minta lagi, sudah menikah, minta lagi. Ya enggak, orang butuh kan bisa saja. Karena mungkin bisnisnya belum berjalan. Sudah bisnisnya belum jalan karena dia punya suami, hamil, ya wajar dong. Ini. Maksudnya apa? Selagi Anda berbuat baik dengan saudara, jangan Anda berkeluh kesah. Karena sebaik-baik sedekah adalah yang Anda berikan kepada saudara. Karena pahalanya double, pahala sedekah dan pahala silaturahim. Tapi di sisi lain jangan Anda menjadi orang yang gampang menggantung terus kepada saudara, sementara tidak mau mandiri. Ini adalah sebuah kedunguan. Kecuali memang Anda sudah mentok tadi, kerja enggak sebelum sukses, istri lahirin terus, kemudian gimana. Tapi ya wajar saja, ngadunya kepada abangnya, kepada saudaranya sah. Dan jika ada saudara atau saudari Anda yang mengadu kepada Anda, seharusnya Anda bangga. Karena Anda lebih dipercaya Anda. Yang jadi masalah kadang gampang berubah, ini minta lagi, sudah nikah, minta lagi. Memang suamimu ngapain? Loh, biarpun suaminya bekerja juga kadang belum tentu sukses. Ini berlaku kepada mertua juga kadang-kadang. Jadi seolah-olah mertua itu kalau sudah ngelepas anaknya, sudah nggak boleh bantu-bantu. Karena kamu sudah punya suami. Karena kamu sudah suami, ya sudah urusan dengan suami. Loh, nggak begitu. Ya kalau suaminya sudah mampu. Kalau belum mampu, lihat. Jangan pakai kayak jualan. Kita menemukan, coba saja bahkan beberapa kali coba di sini, anak-anak yang mau kita nikahkan, kita batalkan gara-gara apa? Calon mertua perempuannya, calon mertua, bapaknya sang perempuan itu rewel. Wah ini kacau nanti, belum malah apa-apa sudah begitu. Hidup itu tolong menolong. Kalau mantumu, hei bapak yang punya anak perempuan. Kalau mantumu rezekinya lancar, alhamdulillah. Kalau belum, kan juga mantumu. Ayo dipikir bersama, gitu loh. Jangan gayanya gaya kayak jualan.
Karena tradisi jahiliyah itu adalah maharnya ditinggikan dan sebagainya. Sampai pokoknya pikirannya itu nanti apa? Pikirannya jelek, bukan orang Arab. Jahiliyah, dalam kehidupan jahiliyah itu apa? Maharnya harus mahal. Kenapa? Nanti kalau tiba-tiba anakku dicerai sudah punya pegangan. Kalau mati, lah kok mikir mati cerai belum nikah? Aneh banget. Hidup itu tolong menolong, hai hamba Allah. Ya, kalau tiba-tiba adik, ada lagi berkata, ibu saya itu mintanya ke saya terus, padahal anaknya banyak. Mestinya ya kamu bangga dong kamu bisa memberi ibu. Kok pusing kan? Yang repot kamu tuh ngerepoti ibumu. Nah orang itu gak cerdas berpikirnya. Ada yang ada pertanyaan yang lalu kan ada. Ibu saya itu kan anaknya bukan saya saja Bu ya. Terus kenapa toh minta duitnya ke saya toh? Tidak pernah ke yang lainnya. Bahkan duit yang saya berikan kadang-kadang diberikan kepada saudara saya. Duh, Anda ini kok jelek banget hati Anda. Mesti Anda bersyukur. Ibunya minta ke dia. Berarti Anda dianggap sebagai orang yang mampu dan seterusnya. Kalau duitnya diberikan di saudara Anda, ya tidak ada masalah kok. Anda menolong ibu, menolong saudara. Cuma jadi kenapa kok kita itu kok salah berpikir? Berpikir cerdas itu urusan akhiratnya. Anda dibohongi oleh seseorang, marah kan? Lalu bagaimana? Pertama syukur Anda dibohongi, bukan Anda yang bohong. Kan begitu. Kalau Anda jadi pembohong gimana? Gak enak kan? Jadi kadang-kadang kita tuh berpikir positif tuh penting. Baik, jadi kalau ibu Anda masih saja minta kepada Anda, bangga dong. Alhamdulillah, aku jadi tumpuan ibuku, bisa nolong ibuku. Abang-abang yang lain Anda kasihan seharusnya. Ya Allah, abang-abang tidak pernah ngasih. Jangan malah marah. Saya lagi. Memang anaknya saya dok. Nah, termasuk mertua. Kadang-kadang menyiksa. Suatu ketika ada satu orang menikah. Tuntutan dari mertuanya. Laki-laki ini punya motor satu-satunya. Untuk bekerja. Kemudian apa begitu? Apa? Tak-taunya tuntutan mertuanya harus gini. Sampai jual motor. Sehingga dia tidak bisa kerja. Nasib buruk tuh anak. Kenapa mertua begitu kok masih mau? Ya apa adanya dulu ngaku. Jangan memaksa. Akhirnya apa? Betul. Yang semestinya bulan madu jadi bulan garam dia. Akhirnya memikir utang, mikir ini nggak kerjaan. Termasuk kadang-kadang resepsi harus mahal, harus jutaan. Sehingga calon pengantin laki-laki harus mengeluarkan duit yang banyak dan sebagainya. Betul senang-senang dianjurkan. Tapi kalau bikin susah nggak boleh. Sebab model gaya-gaya jahiliyah itu apa? Kayak jual anak perempuan. Tapi Anda sebagai seorang sebagai manusia tuh bercita-citalah untuk kita itu menolong dan memberi. Ini kadang-kadang kita berpikir kurang cerdas. Sebagai contoh ya ini saya panjangkan sedikit karena Pak, ini banyak mertua-mertua yang aneh, adik-adik ipar yang aneh dan sebagainya ya. Adiknya minta. Kadang-kadang iparnya seorang istri, Bu ya. Suami saya itu kalau sama adiknya, dikit-dikit kasih duit adiknya. Duit adiknya. Loh abangnya memang dia. Loh kenapa ngasih adiknya aku nggak boleh? Memang ada perempuan-perempuan aneh begitu tuh. Kadang-kadang senang pengajian juga model begitu tuh anehnya. Ngajinya itu nggak pernah denger kayaknya. Bukan yang ini baik semuanya. Nah, cuman hanya kadang-kadang begitu tuh ngomongan kita itu kadang-kadang bener juga satu dua itu yang paham tobat. Jadi itu karena keluhannya juga orang menjamaah kita juga sebetulnya. Kita pusing juga ini cara berpikirnya. Yang bener deh, kalau istrimu rindu membantu adiknya, berarti kamu harus bangga istrimu punya hati. Kemudian minta kepada Anda, nggak usah repot. Sudah nafkah minta ini. Yang dimintai istrinya, abang, adik perlu bantuan. Oh, jangankan kok adik ipar. Anda harus punya jiwa bantu kepada siapapun. Paling tidak Anda dengar orang perlu bantuan. Anda bergerak kok hatinya. Kalau Anda punya, kalau tidak Anda berusaha dan seterusnya. Jangan Anda biasa cuek melihat orang yang perlu bantuan. Seperti itu ya. Jadilah orang yang bisa berbagi, membantu dan seterusnya. Di saat Anda bisa membantu, jangan berkeluh kesah. Ada Anda orang kaya sering datangi. Oh, saya itu sekarang Buya gara-gara sering lihat saya sedekah. Dikit-dikit ke saya, dikit-dikit ke saya. Kalau dia berpikir cerdas sedikit, alhamdulillah dong saya jadi tumpuan daripada saya yang suka minta-minta. Kan begitu ya. Alhamdulillah dia datang lagi, pahala. Itu loh. Jadi berpikir yang lapang. Apalagi jika sedekah untuk saudara. Kayak tadi itu, untuk saudara. Adik minta nggak apa-apa, cuman kami ingatkan. Jangan biasa jadi benalu. Ada orang jadi benalu. Kerjaannya minta-minta. Keliling, minta-minta. Wah ini macam-macam. Kadang ustadz juga kerjaan minta-minta. Anak ustadz,
punya makom keliling minta-minta. Wah ini kacau. Jiwa pengemis itu. Rendah. Sama adik juga itu, padahal sudah cukup dia. Nggak mau pakai duitnya sendiri. Minta kepada abangnya. Bang, kebiasaan minta-minta. Biarpun kepada abangnya nggak pantas dong kalau sudah mandiri. Kalau sudah mampu. Jangan minta-minta terus. Ada jiwa pengemis, jiwa rendah. Bukan jiwa berbagi. Jiwanya jiwa minta-minta. Itu adalah rendah. Biarpun dalam keadaan halal. Apalagi kadang sudah cukup kok minta-minta. Sudah nggak halal lagi. Semoga Allah menjaga kita dari hal-hal yang rendah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.